Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan kamu dan soulmate-nya kamu. Ini untuk zodiak Capricorn. Oke, Capricorn. Pembacaan ini bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang berurusan dengan kamu. Jadi bisa kamunya yang terbaca, kamu sebagai Capricorn, atau pasangan kamu atau siapapun yang kamu tuju ini yang energinya kebacakan, atau dianya yang Capricorn. Jadi kamu nggak perlu bertanya ini pembacaan untuk siapa ya, karena pembacaan general itu sebenarnya kamu sendiri yang harus menentukan ya, karena nggak mungkin aku menentukan karena energinya bisa terbolak terbalik, kecuali kalau memang personal reading ya. Dan Capricorn, pembacaan ini timeless ya, jadi nggak memiliki batasan waktu, bisa kamu lihat sekarang, nanti, atau kapanpun juga masih berlaku ya. Dan di sini aku nggak sendiri, ada kucing aku di bawah sini. Jadi kalau kamu dengar bunyi ngorok-ngorok, dia memang ngorok kalau tidur ya. Oke, Capricorn dan soulmate-mu. Dan kalau memang gak resonate, gak sesuai dengan yang kamu rasa, yang kamu mau, please untuk jangan dipaksakan ya, berarti pembacaannya memang bukan untuk kamu. Kalaupun hanya sesuai untuk satu orang, that's okay, gak apa-apa ya. Kita lihat oracle-nya untuk Capricorn. Ada abundance, keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude, please. Ada wedding rings, wow, union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Lalu ada talking, interested, conversing more, await message arrive, text, call, email, hovering. Ada the snake, competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. Dan di the bottom of the deck Capricorn ada the Grim Reaper, the relationship is over, no second chance, grow and transfer your life. Ini jelas banget hubungan ini mengarahkan memang ada di dalam sebuah pernikahan ya, kemungkinan besar, ataupun mengarah ke pernikahan ya. Dan aku ngelihat yang menjadi hal yang kurang baik ini adalah ada the snake di sini. Aku ngelihat dimana kalau kamu memiliki rasa dengan pasangan kamu, kamu ngerasanya kamu harus bersaing dengan seseorang, entah seseorang ini pekerjaannya dia atau memang seseorang ini adalah orang ketiga ya. Aku ngerasain ada energi di mana yang energi hubungan ini sebenarnya nggak bisa dipaksakan, namun seseorang mencoba memaksakan hubungan ini. Kita lihat oracle kedua. Ada humor, I choose to focus on the lighter side of life. Lalu ada change, I understand that nothing can grow or evolve without movement. Then I regret, I know that I cannot change the past. Then di the bottom of the deck ada happiness, I'm aware that being happy means that I am on the right path.
hubungan ini memang udah pernah diwarnain oleh orang ketiga, aku ngelihat ya. Namun salah satu dari kalian menerima pasangannya jika memang pasangannya mau untuk berubah ya. Karena untuk ngelihat hubungan ini ya, misalnya ini memang pernikahan, aku ngelihat seseorang ingin mempertahankan tetap pernikahannya ya, walaupun ada tendensi orang ketiga dan ngelihat perubahan yang dimiliki oleh pasangan, penyesalan yang diperbaiki akhirnya ya, kekurangannya oleh pasangan itu tadi yang memperbaiki semuanya, itu membuat pasangannya untuk mau menerima ya, dan memperbaiki keadaan yang ada. Karena seseorang sangat positif di sini energinya ya, dalam artian positif bukan berarti baik ya, namun dia mencoba untuk optimistik ya. Kalau memang masih bisa diperbaiki, kenapa enggak, selama hubungan itu enggak separah yang mungkin dia nggak tahu separahnya gimana, namun penerimaan masih ada di sini. Aku ngeliat dia masih menerima pasangannya apa adanya dengan semua kekurangan dan kelebihan yang ada. Kita lihat tarotnya. Namun aku dapat juga opsi lain di sini, di mana seseorang justru ada yang nggak mau ya, seseorang ada tendensi untuk nggak mau berubah dan nggak mau menerima kenyataan. Kita lihat tarotnya untuk klarifikasinya. Ada Five of Wands sih, ada konflik di sini ya. Seseorang mau menerima, namun yang satunya nggak mau menerima. Ataupun I see, seseorang di sini adalah cintanya, kasih sayangnya dia itu menerima pasangannya, namun egonya dia nggak menerima. Jadi dia takut hal itu terulang lagi, tapi dalam hatinya dia mau untuk menerima. See, Five of Cups. Dan dia tahu hal ini juga terjadi karena dianya sendiri, dianya yang berperilaku yang gak baik, ataupun hal buruk yang terjadi dengan pasangan pasti ada impactnya, bukan impact sih, ada karena dia juga kalau dia melakukan kesalahan, maksudnya dia memberikan feedback juga ke sana ya. So dia mencoba untuk melihat ke arah sana, namun egonya sini menentang ya sih. Jadi ada seperti konflik batin yang aku lihat di sini dirasakan ya oleh pasanganmu ataupun kamu yang mau menerima apa enggak ya, karena rasanya seperti lost, nggak connect dengan diri sendiri. Apakah dia dalam posisi kebingungan ya, bisa dibilang kayak gitu. Orangnya masih ada ketakutan, ada daydreaming, berpikiran kalau pasangannya bisa melakukan hal itu lagi, ataupun seseorang dari yang pihak ketiga itu mengganggu hubungan kalian lagi ya. Dan namun kalau dia nyadarin ke dalam diri dia sendiri ya, hatinya dia mau menerima dan dia ngerasa berat untuk menjalanin apapun lagi tanpa dia. Jadi kayak pengen tetap sama dia walaupun apapun yang terjadi itu ya. Six of Pentacles, maju dan mundur, ini yang agak membuat konflik batin bagi dia ya. Ada The Star, energi Aquarius. Two Pentacles sih, seperti aku bilang, seseorang lagi dalam posisi bingung, mau memilih, berpikir gimana. Sorry kejedok tanganku. Seven of Pentacles, Six of Swords. Kebahagiaan orang ini dia rasanya kepenuhan hati dia, bukan pemenuhan hati dia itu memang dengan orang yang dia kasihi ini. Walaupun masih ada ketakutan, dia ingin memulai lagi, dia ingin ada lagi gitu ya hubungan ini. Walaupun berat untuk diterima, walaupun dijalani, dia pengen. Namun ya itu tadi ya,
berat, dan akhirnya aku ngeliat energinya maju mundur, bisa lama nggak ada kabar, tiba-tiba ada kabar. Si Hangman, seseorang menggantungkan rasanya dia, hubungannya dia, ya, dan akhirnya menyakiti diri sendiri karena secara nggak sadar dia memang ngerasanya dia yang kayak menghukum pasangannya gitu ya, biar hubungan pasangannya itu ngerasakan kehilangan, pasangannya bisa respect, bisa menghargai kamu gitu ya. Namun sebenarnya kamu juga sedang menyakiti diri sendiri karena gak benar-benar bisa memilih, ya, mencoba untuk tutup mata dan lari, dan itu bukan hal yang baik. Walaupun dalam posisi sendiri misalnya kamu saat ini, ya, namun masih ada kekecewaan, sesuatu yang tertusuk sih. Sword masih menusuk kamu banyak banget di sini, kamu ataupun pasangan kamu ya. Dan ada Five of Pentacles, The Empress, dan ada The Fool. Istilahnya keinginan terdalam inner childnya dia, intuisinya dia berkata ya dia bakal baik-baik aja, dia nggak akan berubah gitu ya. Dia nggak akan kembali seperti dulu lagi. Intuisi kamu berkata seperti itu, namun kamu takut saat ego kamu atau fear kamu berkata, oh dia bakal gitu lagi, dia bakal meninggalkan lagi, dia bakal begini, dia bakal begitu. Setelah itu berat lagi berpikir, akhirnya overthinking ya. Nah itu tadi Nine of Wands, dan aku ngeliat seseorang mencoba akhirnya untuk keras hati ya, menggenggam erat rasanya bagi dia sendiri ya, dan akhirnya aku bilang tadi dia ini lari ke memilih energi di luar ini, bisa lari ke kerjaan ya, working, bisa overtime di sini ya, workaholic, untuk menemukan kebahagiaan yang dia tahu sebenarnya dia nggak akan dapat di luar sana, tapi setidaknya dia bisa distract dari rasa ini ya. So kita lihat lagi tarotnya. Ada The Fool lagi sesuai dengan the last card. Yap, aku ngeliat hubungan ini memang kalau kamu ingin memulainya lagi namun masih membawa kesakitan dari masa lalu, kekecewaan dari masa lalu, ya memang bisa berakhir lebih parah lagi. Jadi jika memang ingin dimulai lagi hubungan ini, please untuk benar-benar lepasin sama kesakitan, kekecewaan, kalian berdua healing dan memulai lagi hubungan yang baru dengan sosok kalian yang lebih fresh, lebih embrace satu sama lain, saling menghargai, saling respect, dan itu bisa jadi sebuah permulaan hubungan yang bagus sekali. Wow, ya. Namun untuk saat ini ya, Five of Pentacles, jika memang dipaksa untuk diteruskan, apalagi ada energi memaksa untuk tetap stay ya, hanya akan bikin sakit. Nine of Wands, karena kita nggak akan pernah bisa sembuh kalau kita selalu megang apapun yang buat kita sakit ya. Walaupun kita senang dan happy akan hal itu, namun ya kita perlu untuk melepaskan tangan kita dari sesuatu yang memang saat ini nyakitin hubungan, orang ya, siapapun itu dan apapun itu. Father of Cups, Two of Pentacles, dan ada Nine of Pentacles.
apa dia benar-benar mau ataupun dia terlihat mau nggak mau. Jika kamu tanya, dia mau, sangat mau, ataupun kamu sangat mau. Tapi untuk kalau istilahnya kalau dia kembali, please untuk dia ngerasain sakit yang aku rasain dong gitu ya. Jangan ya istilahnya seperti dia harus ngerasain karma yang aku rasain. That's it. Dan ini memperjelas aku kalau memang seseorang belum benar-benar moving on ya, karena kalau kamu menginginkan rasa itu, kamu belum benar moving on, belum benar-benar ngelepasin apa yang ada di belakang. Roda kamu, kehidupan kamu stuck ya, dalam proses healing kamu, spiritual kamu stuck karena menahan untuk nggak bergerak rodanya. Jadi kamu bisa dibilang jalan di tempat si hangman lagi, kamu masih ada di tempat yang sama dari sebelumnya, namun menginginkan adanya perubahan, menginginkan adanya cinta. Dan kalau kamu menggenggamnya, menahannya adalah kesakitan dan kekecewaan, ya yang harus kamu pahami juga yang kamu lahirkan juga bakal buruk dan gak baik, apalagi kalau memang karma buruk. Namun kalau kamu menyimpan dan menginvestasikan atau memanifestasikan hal yang baik, juga pasti bakal berbuah baik. Cuman ya itu tadi, hal yang baik butuh waktu dan proses ya. Hal yang buruk juga butuh waktu dan proses sebenarnya. Cuman ada yang instan, ada yang enggak. Hal yang baik juga ada yang instan, ada yang enggak sih sebenarnya ya. Cuman yang benar-benar baik itu memang butuh waktu, karena istilahnya kita perlu siap-siap dulu kan, kita ready apa enggak, kita dikasih waktu untuk berbenah diri. Jadi itu yang aku lihat. Dan di the bottom of the deck ada Seven of Swords ya. Seseorang ngerasa dihianati atau mengkhianati. Itulah yang menjadi dasar kenapa rasa ini masih bersarang di dalam diri kamu atau di dalam dirinya dia sampai sekarang. Dan aku nggak menyalahkan kamu ataupun menyalahkan dia, nggak ya, karena memang kita semua pasti punya trauma, sakit hati, dan kita butuh waktu, niat, dan progress untuk healing itu semua, untuk embrace diri kita ya. Cuman di sini memang pilihannya di tangan kamu mau seperti apa, karena sedikit banyaknya pasti kita mempunyai dampak besar dalam hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, bahkan hal yang baik juga ya. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu menonton video ini, Capricorn. Oke, ada jump card di sini, ada connect with your earth, ada soak in the path, dan connect with your womb. Dan di bottom of the deck ada abundance planning. Jadi tadi abundance juga keluar ya. Jadi aku ngeliat memang hubungan ini memang membuka jalan untuk abundance kamu lebih baik ya, ataupun bisa kurang baik di sini. Jadi ada ups and down yang cukup dramatis di sini aku lihat. Dan hubungannya sebenarnya untuk kamu lebih belajar mengenal diri sendiri, terkoneksi dengan diri kamu, dengan semesta. Dan womb di sini aku ngeliat sebagai cakra ya. Ini adalah rahim ya, untuk perempuan memang, namun bukan berarti laki-laki nggak bisa ngerasakan hal yang seperti ini ya. Hal yang memang terkoneksi dengan jiwa, dengan dalamnya kamu, deep feelingnya kamu. Jadi bagi kalian yang memang resonate dan memasuki masa spiritualitas, kamu bakal sering mendengar seperti intuisi kamu banyak berbicara ya. Dan
istilahnya perut kamu banyak bergejolak di sini, ya. Entah perut kamu memang sering sakit tiba-tiba, seperti ada gejolak di dalamnya, karena aku ngeliat ada cakra di bagian perut, ya, yang sedang terblok karena kamu memendam rasa yang berat untuk diri kamu sendiri akhirnya, ya. So perhatikan lagi, karena terkadang yang membuat kita sakit, bukan terkadang sih, yang membuat kita sakit itu memang diri kita sendiri, kitanya aja yang gak sadar. Okay, so that's it Capricorn. I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa baik untuk kalian semua di luar sana. Bye.